Liver adalah satu-satunya organ di tubuh kamu yang paling jago berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya semuanya sudah terlambat. Tanpa perlu minum alkohol, tanpa merasa sakit. Penyakit liver bisa mengintai siapa saja, termasuk kamu yang berbadan ideal. Jangan sampai kamu terjebak mitos sesat. Ini dia 6 rahasia penyakit liver yang wajib kamu ketahui sekarang juga. Pernahkah Anda merasa tubuh lebih mudah lelah dari biasanya? Nafsu makan berubah atau perut terasa tidak nyaman, lalu berpikir mungkin cuma kecapekan? Dalam video kali ini, kita akan membahas 6 hal penting tentang penyakit liver yang perlu Anda pahami. Bukan untuk membuat Anda takut dan bukan juga untuk mendiagnosis diri sendiri, tetapi supaya kita lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi pada liver. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan dan kapan pemeriksaan kesehatan menjadi penting. Kalau Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share video ini kepada keluarga atau orang terdekat. Kita mulai dari hal pertama. Penyakit liver sebenarnya bukan hanya satu jenis penyakit. Ketika seseorang mengatakan saya punya penyakit liver, sebenarnya masih ada banyak kemungkinan kondisi yang berbeda. Masalah liver dapat berkaitan dengan infeksi virus hepatitis, konsumsi alkohol, penumpukan lemak yang berkaitan dengan gangguan metabolisme, penyakit autoimun, faktor genetik, maupun kondisi lainnya. Menurut World Health Organization, hepatitis sendiri merupakan peradangan pada liver yang dapat disebabkan oleh berbagai virus maupun faktor non-infeksi. World Health Organization atau WHO juga menjelaskan bahwa hepatitis B dan hepatitis C dapat berkembang menjadi infeksi kronis dan kemudian berhubungan dengan komplikasi serius pada liver. Sementara itu, menurut sebuah analisis yang diterbitkan di The Lancet Gastroenterology and Hepatology, penyakit liver kronis dan cirrhosis mempunyai berbagai penyebab dan memberikan beban kesehatan yang besar secara global. Jadi, ketika seseorang mengatakan penyakit liver, kita tidak boleh langsung menganggap semua kasus mempunyai penyebab yang sama. Jenis penyakitnya berbeda, faktor risikonya berbeda, dan pendekatan pemeriksaannya juga bisa berbeda. Inilah alasan mengapa diagnosis berdasarkan video di internet bukanlah langkah yang tepat. Karena informasi yang benar untuk satu kondisi belum tentu berlaku untuk kondisi lainnya. Sekarang kita masuk ke hal yang kedua. Masalah liver tidak selalu langsung menimbulkan gejala yang jelas. Ini adalah salah satu hal yang sering membuat orang terlambat menyadari adanya masalah. Pada sebagian kondisi, seseorang mungkin hanya merasakan keluhan yang sangat umum. Misalnya, mudah lelah, nafsu makan berkurang, mual, atau rasa tidak nyaman di bagian kanan atas perut. Tetapi, gejala seperti ini sebenarnya tidak khusus menunjukkan penyakit liver. Rasa lelah, misalnya, bisa terjadi karena banyak sekali kondisi. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases atau NIDDK, seseorang yang mengalami cirrhosis bahkan dapat tidak mempunyai gejala sampai kondisi liver sudah mengalami kerusakan yang cukup berat atau cukup parah.
Sementara itu, World Health Organization menjelaskan bahwa hepatitis C atau C seringkali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga seseorang dapat tidak menyadari bahwa dirinya mengalami infeksi. Ketika masalah liver berkembang lebih jauh, beberapa tanda dapat muncul, misalnya kulit dan bagian mata putih menjadi kekuningan. Perut atau kaki dapat mengalami pembengkakan. Seseorang dapat lebih mudah mengalami memar atau pendarahan. Pada kondisi tertentu yang sudah berat, gangguan liver juga dapat disertai perubahan kemampuan berpikir atau kebingungan. Tetapi penting untuk dipahami, munculnya satu gejala tidak otomatis berarti seseorang mengalami penyakit liver. Begitu juga, tidak adanya gejala bukan berarti kondisi liver pasti baik-baik saja. Kalau seseorang mempunyai faktor risiko atau mengalami keluhan yang menetap dan tidak biasa, pemeriksaan oleh tenaga kesehatan dapat membantu mencari penyebab yang sebenarnya. Sekarang kita masuk ke hal yang ketiga. Salah satu masalah liver yang semakin banyak dibicarakan adalah fatty liver yang berkaitan dengan gangguan metabolisme. Istilah yang sekarang banyak digunakan adalah MASLD atau Metabolic Dysfunction Associated Liver Disease. Secara sederhana, kondisi ini berkaitan dengan adanya penumpukan lemak di liver yang terjadi dalam konteks faktor risiko metabolik tertentu. Dan pembahasan mengenai fatty liver sebenarnya tidak hanya tentang makanan berlemak. Ada berbagai faktor yang dapat berperan, termasuk obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan metabolisme lainnya. Menurut pedoman klinis IESL, IESD, dan IESO yang terbitkan di Journal of Hepatology pada tahun 2024, pendekatan terhadap MASLD perlu perhatikan berbagai faktor metabolik dan perubahan gaya hidup. Sementara itu, pedoman AACE yang dikembangkan bersama AASLD juga menjelaskan hubungan antara fatty liver dengan kondisi metabolik seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Artinya, ketika kita berbicara tentang kesehatan liver, kita sebenarnya juga perlu melihat kesehatan tubuh secara lebih menyeluruh. Pola makan, aktivitas fisik, berat badan, kadar gula darah, dan berbagai faktor metabolik lainnya. Tetapi jangan sampai kita membuat kesimpulan yang terlalu sederhana. Seseorang dengan berat badan berlebihan tidak otomatis berarti mempunyai penyakit liver. Dan seseorang dengan berat badan normal juga bukan berarti otomatis terbebas dari masalah liver. Diagnosis tetap membutuhkan pemeriksaan yang sesuai. Yang perlu kita pahami adalah bahwa menjaga kesehatan metabolik merupakan salah satu bahagian penting dalam menjaga kesehatan liver secara keseluruhan. Sekarang kita masuk ke hal keempat. Alkohol, obat, suplemen, dan berbagai zat yang masuk ke dalam tubuh juga perlu diperhatikan. Ketika membicarakan kesehatan liver, alkohol merupakan salah satu faktor yang sering dibahas. Menurut World Health Organization, konsumsi alkohol berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan dan termasuk penyakit liver. Artinya, semakin sering dan semakin banyak alkohol dikonsumsi, perhatian terhadap risiko kesehatan juga menjadi semakin penting. Tetapi ada satu hal lain yang sering dilupakan. Banyak orang berpikir bahwa sesuatu yang berasal dari tumbuhan pasti aman. Padahal alami
tidak selalu berarti bebas risiko. Menurut NIDDK, ketika dokter mengevaluasi seseorang dengan kemungkinan penyakit liver atau cirrhosis, penggunaan obat resep, obat bebas, maupun suplemen herbal juga menjadi bagian dari informasi yang perlu diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa produk herbal tidak seharusnya otomatis dianggap aman hanya karena berasal dari bahan alami. Setiap zat yang masuk ke dalam tubuh dapat mempunyai efek yang berbeda tergantung pada jenisnya, jumlahnya, kondisi seseorang, dan interaksinya dengan zat lain. Karena itu, jika seseorang sudah mempunyai masalah liver atau sedang menggunakan obat tertentu, sebaiknya tidak sembarangan menambahkan suplemen atau produk herbal tanpa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan satu hal lagi, jangan berpikir bahwa semakin banyak dikonsumsi berarti semakin baik. Dalam hal kesehatan, jumlah dan keamanan tetap harus diperhatikan. Sekarang kita masuk ke hal kelima. Hepatitis B dan hepatitis C menjadi alasan penting mengapa pencegahan dan pemeriksaan perlu diperhatikan. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat menyebabkan infeksi akut maupun kronis. Menurut World Health Organization, hepatitis B dapat ditularkan melalui darah dan cairan tubuh tertentu, termasuk dari ibu kepada bayi pada saat proses persalinan. Salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin. World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa vaksinasi hepatitis B merupakan salah satu cara utama untuk membantu mencegah infeksi. Sementara itu, hepatitis C mempunyai karakteristik yang berbeda. Menurut World Health Organization, sampai saat ini belum tersedia vaksin yang efektif untuk hepatitis C. Tetapi infeksi hepatitis C dapat dideteksi melalui pemeriksaan dan tersedia pengobatan antivirus yang bekerja langsung terhadap virus. Hal ini menjadi penting karena banyak orang yang terinfeksi hepatitis C tidak menyadari kondisinya. Selain itu, rekomendasi dari US Preventive Service Task Force juga menunjukkan pentingnya screening hepatitis C pada kelompok usia tertentu dalam konteks populasi Amerika Serikat. Jadi, jika seseorang mempunyai faktor risiko atau merasa pernah terpapar hepatitis, jangan hanya menunggu munculnya gejala. Lebih baik membicarakan kondisi tersebut dengan tenaga kesehatan dan mempertimbangkan pemeriksaan yang sesuai. Karena pemeriksaan dapat memberikan informasi yang jauh lebih akurat daripada mencoba menebak berdasarkan gejala. Sekarang kita sampai pada hal yang keenam. Pemeriksaan liver bukan hanya melihat satu angka dari hasil tes darah. Ini adalah kesalahpahaman yang cukup sering terjadi. Seseorang melakukan tes darah, kemudian melihat salah satu enzim liver meningkat, lalu langsung berpikir, berarti liver saya rusak. Padahal interpretasinya tidak sesederhana itu. Menurut NIDDK, evaluasi penyakit liver dapat melibatkan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, tes darah, pemeriksaan untuk hepatitis, serta pemeriksaan pencitraan tertentu. Sementara itu, berbagai pedoman hepatologi internasional juga menjelaskan penggunaan pemeriksaan non-invasif untuk membantu menilai kondisi tertentu pada liver, termasuk kemungkinan adanya fibrosis. Jadi, satu angka laboratorium sebaiknya tidak digunakan untuk membuat diagnosis sendiri. Dokter perlu melihat hasil pemeriksaan secara keseluruhan dan menghubungkannya dengan kondisi seseorang. Misalnya, riwayat kesehatan, obat yang sedang digunakan, kebiasaan hidup, faktor risiko.
gejala, dan hasil pemeriksaan. Karena itu, dua orang yang mempunyai angka laboratorium yang sama belum tentu mempunyai kondisi yang sama. Jangan juga membandingkan hasil laboratorium Anda dengan hasil orang lain di internet. Hasil pemeriksaan harus dilihat berdasarkan konteks masing-masing orang. Jadi, sekarang mari kita rangkum. Pertama, penyakit liver bukan hanya satu jenis penyakit. Ada banyak kondisi yang dapat mempengaruhi liver dan penyebabnya bisa berbeda. Yang kedua, beberapa masalah liver dapat berkembang tanpa gejala yang jelas pada tahap awal. Yang ketiga, fatty liver atau MASLD mempunyai hubungan erat dengan berbagai faktor metabolik. Yang keempat, alkohol, obat, suplemen, dan produk herbal perlu digunakan dengan bijak karena sesuatu yang alami tidak otomatis bebas risiko. Yang kelima, hepatitis B dan hepatitis C mempunyai karakteristik yang berbeda, termasuk dalam hal pencegahan dan pemeriksaannya. Dan yang keenam, kesehatan liver tidak sebaiknya dinilai hanya berdasarkan satu gejala atau satu angka dari hasil laboratorium. Yang bisa kita lakukan adalah lebih memperhatikan kesehatan secara keseluruhan, menjaga pola makan yang seimbang, tetap aktif bergerak, memperhatikan kesehatan metabolik, menghindari konsumsi alkohol, menggunakan obat dan suplemen dengan bijak, mengikuti vaksinasi yang sesuai, dan melakukan pemeriksaan kesehatan ketika memang diperlukan. Tetapi semua langkah tersebut bukan jaminan bahwa seseorang pasti terbebas dari penyakit liver. Jika Anda mempunyai gejala, faktor risiko, atau kekhawatiran mengenai kesehatan liver, konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan yang kompeten. Jangan mencoba diagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di internet, karena semakin cepat kita mendapatkan informasi yang tepat, semakin baik kita dapat mengambil keputusan kesehatan yang sesuai. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share kepada keluarga atau teman Anda. Dan tuliskan di kolom komentar topik liver apa yang ingin Anda bahas berikutnya. Apakah fatty liver, hepatitis, atau mungkin pemeriksaan liver yang sering dilakukan? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Disclaimer, video ini hanya untuk tujuan edukasi dan informasi umum. Video ini bukan diagnosis medis, bukan pengganti konsultasi dengan dokter, dan tidak dimaksudkan untuk mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit tertentu. Jika Anda mempunyai gejala, faktor risiko, atau kekhawatiran mengenai kesehatan liver, konsultasikan kondisi Anda secara langsung dengan dokter atau tenaga kesehatan profesional.